Kader Jumantik ya Bapak sekarang ya Pak ya? Kader Jumantik RW 02 juga perwakilan dari 14 para 1, 2, oh ini 3 ya? 1, 2, 4 dan yang segar-segar RW 03 nih, yang hijau segar. Para perwakilan LMK RW, ada perwakilan dari wali kota juga ya Bu ya? Oh Satpol PP, ada Satpol PP juga, ada Damkar juga. Alhamdulillah semua kita berkumpul, mungkin ada yang maaf kalau ada yang nggak tersebut. Pada siang ini kita kegiatan seremonial PSN. Saya pertama sekali mengucapkan terima kasih banyak. Kebun Manggis masih bertahan di bawah untuk kasus DBD-nya di Matraman. Tapi agak deg-degan juga karena saya tanya kemarin berapa? Kemarin sebulan 10. Wow, hati-hati nih ya. Kemarin 10, terus saya juga sempat turun yang kasus yang terakhir PE positif. Ya, jadi tetap harus hati-hati kita Bu ya. Mungkin ada tempat-tempat yang kelupaan, ternyata dia ngumpet di situ. Itu kelupaan di bawah pot Pak, potnya ditutup di atas, ternyata di bawah pot itu ada airnya. Nah di situ dia ngumpet. Sama satu lagi nggak tahu itu nggak Pak, itu sengaja apa enggak? Itu katanya ini kan ya, itu peliharaan apa Pak? Kalau peliharaan jangan jentuk lah, apalagi sekarang ya. Di ikan ya, apa ikan Bu? Pengusaha ikan ya, apa ya? Ikan ya? Tapi kita ada lihat jentiknya. Karena peraturan yang terbaru sekarang, dendanya berapa Bu? 50 apa Bu? 50 juta. Iya. Ya minimal kita tetap antisipasi ya. Saya terima kasih banget kepada Kebun Manggis yang selalu siap siaga, DBD-nya pertama, ada kegiatan kelilingnya juga ya Bu ya. Ada apa Bu yang apel ya? Apelnya juga. Mudah-mudahan kita semua tetap saling mengingatkan, menjaga lingkungan kita karena adalah untuk kita bersama. Karena kalau udah sakit satu, kalau memang ternyata memang sumbernya itu di wilayah kita, dia juga akan kemana-mana tentunya, tentu berbahaya untuk kita semuanya. Dan tetap semangat ya. Mudah-mudahan di bulan Juni bukannya makin naik, mudah-mudahan turun ya. Nih Mei ini 10, aduh gitu kan. Dan karena trennya secara umum juga tinggi. Kemarin saya lihat juga di RSUD cenderung terus menaik dari Januari sampai terakhir waktu kemarin saya melihat di akhir Mei tapi belum selesai terus meningkat. Dan ternyata memang di wilayah kita juga di Mei kemarin meningkat. Jadi harapannya kita akan lebih waspada, lebih hati-hati lagi ya. Dan di samping itu tetap kegiatan-kegiatan yang lainnya tetap kita laksanakan dan kita support bersama-sama. Dalam waktu dekat rencananya kita akan melakukan pemeriksaan IVA ya, pemeriksaan IVA karena saya lihat nih masih banyak yang belum IVA-nya. Kenapa? Kalau bapak-bapak saya undang masih yang pusing dengan masalah rokoknya, saya undang ke puskesmas. Ya. Nah Pak, karena kan RW 02 nih mau jadi kampung TB nih. Harapan saya bukan hanya TB-nya aja yang dimasalahkan, rokoknya yang terutama itu. Siapa? Siap, dia nggak ngerokok lagi soalnya. Ya, kampungnya Pak, kampungnya juga bebas. Siapa? Nggak berhenti dia. Iya. Maksudnya duduk nggak jalan. Nah karena bukan kita kan untuk melindungi warga kita yang mungkin yang rentan. Gimana caranya? Saya tahu yang makan saya sangat sayang sama perokok. Makanya saya tahu perokok itu nggak gampang tuh berhentinya, tapi kita punya kewajiban melindungi warga kita, terutama balita kita, agar tidak terpapar. Kalau yang masih merokok, saya siap bantu untuk bisa berhentinya tentunya. Dan sekarang juga ada Pak Afan di kita yang sudah berhasil membentuk kampung bebas asap rokok di Kayu Manis. Ya, insya Allah Pak Afan nanti akan bikin di Kebun Manggis, ya Pak ya. Saya hanya bantu support Bu ya. Ya Pak Edo ya.
RW2 dulu ya Pak ya. Iya, ya. Karena TBC ya, kantung TB itu salah satu faktornya TBC itu juga adalah merokok, dan sebagian besar itu pasiennya itu adalah perokok. Jadi dengan adanya kampung TB itu kita support si pasien itu untuk bisa berhenti dengan membantu membuat lingkungan yang tidak ada orang merokok sembarangan. Mungkin masih ada yang sulit untuk berhenti, nggak apa-apa, tapi yang ini gimana kita melindungi warga kita. Saya bisa misalnya minta tolong kalau ada pertemuan ini yang masih merokok, tolong tahan dulu, jangan merokok di sini. Kasihan ibu-ibu yang tidak tahan dengan merokok, termasuk saya. Ya, kita tolong ya Pak ya. Jadi minimal mungkin dalam pertemuan-pertemuan ini kita jaga tidak ada asap rokok di lingkungannya ini tentu. Dan buat yang jadi sebenarnya Bu, Bapak, kesehatan itu adalah untuk kita dulu, bukan untuk warga kita. Makanya saya berharap mungkin di Kebun Manggis ini kegiatan pos bindu juga kalau bisa diaktifkan. Pos bindu itu kan screening di masyarakat, MCU sederhana di masyarakat, ya. Jadi mungkin ada warga kita yang sehat atau merasa dirinya sehat, saya yakin dia tidak akan pernah datang ke puskesmas atau rumah sakit. Tapi mungkin ada faktor-faktor risiko yang sudah dipunyainya, yang kalau kita periksa ternyata mungkin ada hipertensi, ada gula, itu kan bisa kita atasin. Jadi harapan saya nih yang terutama usia produktif ya 15 sampai 59 itu dilakukan screening kesehatan posbindu. Udah jalan belum? Screeningnya untuk semuanya belum sepertinya, atau kalau udah jalan belum maksimal ya. Ya, jadi harapannya dari situ setiap setahun sekali yang usia 15 sampai 60 tahun atau 59 tahun kita screening, yang ada faktor risikonya kita kendalikan. Karena memang kemarin juga ada pasien lansia ya, ketemunya setelah dia periksa. Kalau nggak periksa mungkin nggak ketahuan kalau ternyata gulanya 400. Ya orangnya masih sehat atau merasa dirinya sehat. Takutnya kalau kita nggak periksa ternyata tiba-tiba si orang itu jatuh pingsan. Nah ini menjadi perannya warga nih untuk bisa melakukan kegiatan itu, untuk bisa diperiksa. Ini ada lagi yang kemarin nih pasien datang ke saya, Dok kenapa sih nggak ada lagi pengobatan di RW? Mungkin ingat waktu saya turun ke RW ya. Dulu saya mah memang bawa obat-obat ke RW karena waktu itu belum ada puskesmas. Sekarang ada puskesmas, nggak boleh ada lagi pengobatan di RW. Di RW itu hanya kegiatan yang dilakukan oleh kader, baik itu untuk balita dengan posyandunya, untuk usia mungkin remaja juga nanti ada Sabtu ya Pak ya, ada kegiatan PKPR ya. Remaja dengan kegiatan PKPR-nya, usia produktif dengan screening posbindunya, lansia dengan kegiatan lansianya. Kalau ditemukan ada pasien mungkin yang hipertensi, yang gula, itu bukan ranahnya kader lagi, itu adalah ranahnya puskesmas. Kirim ke puskesmas, itu ada wilayahnya kita untuk pengobatan. Ya, memang karena warga kita perlu terus diedukasi, mungkin mereka belum paham, jadi perlu penjelasan-penjelasan. Nah di situ kami sangat mohon bantuan dari ibu bapak, baik itu kader atau perangkat wilayah, untuk menginfokan kepada masyarakat agar warga masyarakat kita hidup sehat tentunya. Jangan lupa kadernya Bu harus IPA ya Bu, sebelum mengajak lain. Karena kalau kadernya maju mundur takut, nggak mungkin dia ngajakkan warga untuk bisa IPA ya. Mungkin kalau memang dibutuhkan kita akan memberikan sosialisasi lagi untuk bagaimana pelaksanaan IPA, karena yang kami dapatkan di puskesmas ke pasien yang berobat kebanyakan warga belum terinfo ya. Malu kali. Malu juga ada, tapi banyak yang belum terinfo. Berarti mungkin apakah dari kaminya atau penyampaian di wilayahnya yang belum sampai kepada mereka. Nanti mungkin kita lihat lagi masalahnya di mana. Saya harapkan screening posbindu jalan, jadi saya tahu masalahnya di mana nanti. Ya, karena Pak Afan udah nunggu untuk selanjutnya, saya kira mungkin sementara cukup. Tetap semangat dalam pelayanan masyarakat. Kita melayani masyarakat adalah sebagai bentuk salah satu ibadah bagi kita. Semoga menjadi amal ibadah bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.